Pak, sinergi YKP BRI dengan Korwil PP DKI Jakarta itu gimana? Prospen ini MCU, pemberian vitamin, ditambah lagi dengan adanya program Family Plan yang bermanfaat tentunya bagi para pensiunan BRI. Ada satu hal lagi, ya memang jadi kesannya YKP luar biasa lah dengan pedomannya yang dekat, paham, peduli. Nah itu memang sangat dalam, sangat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Jeki dalam program Roket Obrolan Podcast Yester. Alhamdulillah nih kita masuk di episode ke-22. Tidak terasa juga kita mau di penghujung akhir tahun. Nah, di episode ke-22 ini kita masuk di temanya yaitu sinergi PBRI dengan Korwil PP DKI Jakarta. Untuk narasumbernya pada hari ini nih, kita kedatangan narasumber bersama Bapak Yosefian. Yuk kita sapa aja. Halo Pak Yosefian, Pak. Halo, baik, alhamdulillah. Oke, baik, semangat sehat, ya Pak ya. Oke, baik Pak. Pak Yosefian, Pak, saya mau nanya Pak ya. Mulai bergabung di PPBRI Korwil DKI Jakarta, itu mulai kapan Pak? Saya bergabung di Korwil PPB Jakarta tepatnya bulan Oktober tahun 2022. Bulan Oktober di tahun 2022 ya Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, posisi saat ini menjabat dan menangani di bidang apa Pak? Di samping di kegiatan di Korwil PP Jakarta DKI ini, saya juga sehari-hari masih bertugas sebagai anggota Komite Pemantau Risiko di PT Asuransi BRI Life. PT BRI Life ya Pak ya? Ya. Oke. Oh ya Pak, sebelum bergabung di PPBRI Korwil DKI Jakarta, Bapak itu terakhir di mana Pak? Ya. Sebelum pensiun saya terakhir kerja di bagian kepala bagian restrukturisasi penyelesaian kredit kantor wilayah BRI Jakarta 3. Berarti di BRI ya Pak ya? BRI. Oke. Ya. Berapa lama Pak Bapak mengabdi di Bank Rakyat Indonesia di BRI Pak? Alhamdulillah saya mulai masuk di BRI itu tahun 82 dan selesainya tahun 2019. Jadi pengabdiannya di BRI selama 37 tahun. Sangat lama ya Pak, 37 tahun ya Pak ya, mengabdi kepada BRI. Baik Pak, kita masuk ke intinya nih Pak ya. Nah, dan ditambah lagi, apa nih Pak? Di BRI Group 5 tahun di BRI Life. Jadi 42 tahun saya mengabdi di BRI Group. Wah, ya. Oke, baik. Pak, sinergi YKP BRI dengan Korwil PP DKI Jakarta itu gimana? Sinergi YKP BRI dengan Korwil DKI, Korwil PP DKI sampai dengan saat ini alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar. Ya memang kita karena sebelum pensiun pun para pengurus YKP, Bapak Ibu pengurus YKP ini kita memang sudah kenal pada masih aktif di BRI, kita sudah saling mengenal. Jadi komunikasi itu bisa terus berlangsung sampai hingga saat ini. Nah, terus juga banyak dukungan-dukungan dari YKP ya yang memang kita bisa bersinergi ya seperti ini khususnya dalam hal Prospen ya. Prospen ini MCU, pemberian vitamin, ditambah lagi dengan adanya program Family Plan yang bermanfaat tentunya bagi para pensiunan BRI. Di samping itu juga kita selalu secara rutin dengan YKP itu dalam program YKP onboarding ya. Itu hampir dilakukan khususnya untuk pensiunan-pensiunan baru. Jadi diberikan mereka pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pensiunan BRI, tentunya lebih memahami penggunaan Prospen ini sehingga dari awal mereka sudah tahu apa hak dan kewajiban mereka. Baik. Ada lagi bentuk sinergi lain, kita selama ini juga sudah melakukan kerjasama sinergi mengenai program YKP tentang house clinic.
Coaching klinik. Coaching klinik, maaf. Coaching klinik yang kami masukkan itu udah 2 kali kita lakukan di Korwil PP DKI. Yang pertama di Bekasi dengan melibatkan kurang lebih 40 pensiunan. Terus yang kedua di Depok. Baru-baru ini itu melibatkan hingga 80 orang pensiunan yang berlokasi di Depok, sehingga udah sejumlah 120 orang pensiunan yang memahami mengenai prospen dan juga mengundang daripada pihak rumah sakit yang terlibat, sehingga lebih terang benderang pemahaman mengenai prospen, termasuk penggunaan kartu prospen itu ya. Juga sebenarnya program YKP ini tidak hanya di bidang tadi mengenai prospen jasmani ya, tapi juga sudah berkembang kepada hal-hal yang bersifat rohani. Jadi selama ini juga kerjasama dengan YKP ya, itu sinerginya terhadap pengajian rutin bulanan. Nah, ini siraman rohani ini penting ya bagi kita pensiunan ini yang memang usianya udah cukup senior gitu, senior. Nah, itu pengajian itu selalu rutin dilakukan oleh YKP dan ini bermanfaat. Dan terakhir kemarin di bidang rohani ini pun banyak YKP ini mensupport ya. Ada program pesantren kilat dengan Wakayapa, kita kerjasama dengan Wakayapa, itu YKP juga mensupport kegiatan positif ini. Jadi selama ini memang banyak sekali hal-hal yang bermanfaat sinergi dengan YKP ini. Luar biasa ya Pak ya. Oke, baik Pak. Jadi sinergi itu berarti banyak ya Pak, dukungan dari KPBRI juga ya Pak, artinya Pak ya. Tadi Bapak udah nyampaikan berarti selain dari jasmaninya serta rohaninya pun ada ya Pak ya. Jadi memang seimbang ya Pak ya. Oke, baik Pak. Pesan dan kesan dalam hal sinergi KPBRI itu gimana? Nah, pesan saya memang kegiatan yang udah kita lakukan selama ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, dari mulai MCU, kita klinik tadi ya, terus juga kegiatan lainnya baik jasmani dan rohani tadi itu udah berjalan dengan baik selama ini. Nah, tentunya harapannya ke depan kita kerjasama yang telah dirintis ini itu bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Karena ini seiring dengan perkembangan mungkin ya kinerja YKP, termasuk dengan yang di bawah YKP, sinergi dengan perusahaan-perusahaan anak lainnya ini semakin berkembang, semakin baik, semakin menghasilkan. Tentunya harapannya berimbas kepada prospen peserta pensiunan, sehingga mungkin plafonnya bisa ditingkatkan, MCU-nya mungkin bisa ditingkatkan lagi anggarannya, seperti itu ya harapannya. Terus juga untuk DKI ini kan memang kita ada terbagi beberapa wilayah ya, Jakarta, Jabodetabek, terus ada Banten dan Kalimantan Barat. Nah, kemarin kita memang sudah melakukan pos klinik ini di wilayah Bekasi dan Depok. Nah, harapan saya ke depan dalam waktu dekat ini perlu juga di daerah Banten. Wilayah kita tuh dilakukan sosialisasi ini dilakukan di daerah Banten, termasuk yang di depan mata tentunya di DKI. DKI ini kan banyak anggotanya, karena jumlah kita sekorwil itu 4.100 orang Pak. Tapi kalau baru yang 120 baru ikut, rasanya masih sangat kecil presentasinya. Nah, ini perlu diberikan lagi, digalakkan lagi sosialisasi ini dengan mengundang rumah sakit ya, sehingga pemahaman daripada pensiunannya terhadap prospen lebih baik lagi ya. Kapan harus menggunakan BPJS ya, kapan harus menggunakan plafon prospennya, sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Kesannya Pak? Kesannya memang ada satu hal lagi. Ya, memang jadi kesannya YKP luar biasa lah dengan pedomannya yang ada motonya. Dekat, paham, peduli. Nah, itu memang harus diterapkan, dijabarkan lagi, diimplementasikan lagi itu moto tadi. Itu memang sangat dalam, sangat dalam.
Nah, ada satu lagi yang kita usulkan, mungkin ke depannya juga ada program khusus. Kan kita tahu sekarang ini wilayah kita Indonesia khususnya, bukan hanya di DKI, mungkin di daerah lain, sedang banyak terjadi musibah. Nah, musibah baik itu gempa bumi, banjir, tanah longsor. Nah, tidak tertutup kemungkinan ada para pensiunan yang terkena musibah. Nah, itu kita harapkan YKP juga mempunyai program khusus untuk membantu para pensiunan ini yang terkena musibah, sehingga musibah itu bisa kita rasakan bersama. Ya, bisa dibantu meringankan beban yang terkena musibah. Mungkin demikian, Bapak. Oke, baik. Oke, guys, tadi Pak Yosefian sudah mengungkapkan, menceritakan, kita ngobrol-ngobrol terkait sinergi YKP BRI dengan PP BRI Korwil DKI Jakarta, serta pesan dan kesannya. Oke, guys, dari saya Roket di episode ke-22 ini cukup, sampai nanti kita berjumpa kembali. Saya mengucapkan terima kasih Pak Yosefian atas kehadirannya, mau ngobrol-ngobrol ya kan, santai. Oke, baik, cukup dari saya Jeki selaku podcaster YKP BRI. Salam Roket, obrolan podcast. Yes, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.